Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mencoba untuk menjawab mengenai apa tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam tafsir Tadbur dan bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Ya mungkin kita mulai menjawab daripada tantangan. Tantangan kalau kita lihat di dalam dunia digital saat ini, yang berkaitan dalam tafsir Nabawi ini ya, pastinya kalau kita lihat banyak sekali informasi-informasi yang tidak valid atau informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, atau bisa dikatakan banyak hoax atau banyak info-info yang tidak valid, yang berisi bohongan dan lainnya itu banyak tersebar di media sosial saat ini, sehingga apa menimbulkan rasa kecemasan, rasa permusuhan di antara kaum muslimin sendiri atau di antara peserta didik kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, selainnya adalah kurangnya kompetisi guru. Karena saking mudahnya kita mencari informasi di media sosial atau di dunia digital saat ini, kalau kita bisa melihat tantangan daripada atau efek daripada mudahnya dunia digital saat ini, guru-guru atau para pengajar atau siswa itu sendiri tidak memiliki atau kekurangan dalam hal-hal kompetisi dalam dunia pendidikannya. Dengan maksud apa? Guru-guru mulai malas atau mulai turun minat bacanya, sehingga guru-guru lebih mengandalkan AI contohnya, atau lebih mengandalkan Google, atau lebih mengandalkan dunia-dunia sourcing lainnya, daripada mereka merujuk langsung kepada kitab-kitab, daripada mereka merujuk kepada buku-buku yang valid infonya, yang sumbernya sudah bisa dipastikan bahwa seperti itu. Kemudian yang lainnya, kita bisa melihat di dunia digital ini juga banyak sekali tantangannya. Apa? Banyak sekali ajakan atau banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Quran dan Sunnah itu. Ya, apalagi dalam pembahasan pengajaran hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu, karena banyak sekali tantangan, sehingga seharusnya guru dan murid itu juga memiliki kesadaran akan bahwasanya peluang digital ini atau pembahasan dunia digital ini, mereka memahami bahwasanya dunia digital atau AI atau sourcing lainnya yang beredar di dunia digital saat ini itu hanyalah sebatas alat, sehingga mereka tidak bisa mengandalkan itu 100%. Harus ada penanaman dan pengarahan bahwasanya itu semua hanyalah alat, tidak bisa digunakan 100%, dan infonya tidak 100% valid, dan perlu adanya proses keberlanjutan. Kalau kita lihat dari segi peluang dunia digital ini, banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan. Salah satunya apa? Media digital bisa untuk sebagai platform atau tempat untuk kita menyajikan mengenai pendidikan, atau kita bisa men-share ilmu-ilmu kita, tafsir-tafsir kita, tafsir Nabawi yang kita pahami, apalagi dalam dunia pendidikan. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang didapatkan kita dari sumber-sumber kitab, dari sumber-sumber buku yang valid infonya, kita bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk mudah memahami dengan men-share, untuk dengan menyebarkan lewat platform dunia digital itu sendiri. Nah, kemudian yang lainnya apa? Kita bisa mendorong kreativitas anak-anak. Adalah sebagai seorang pengajar, seorang guru, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada peserta didik untuk dapat berkreativitas dalam hal dunia digital, dan pastinya dengan pengarahan dan hal yang baik. Dengan contoh apa? Kita bisa mengajarkan kepada murid-murid kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan hal-hal baik, untuk menyebarkan kepedulian kepada saudara-saudara kita, untuk menyebarkan hal-hal yang baik yang pastinya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Sehingga anak-anak murid tidak hanya memiliki ilmu saja, tapi mereka memiliki jiwa untuk menyebarkan kebaikan dan memiliki kreativitas dalam membungkus kebaikan-kebaikan itu, sehingga menarik orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan lah. Makanya saya sangat setuju akan adanya banyak konten-konten kreator yang mengajak, atau teman-teman kreator lainnya mengajak untuk memahami dunia digital, untuk berkreasi di dalam dunia video, dalam dunia videografi, kemudian audiografi dan lain-lainnya. Karena apa? Karena hal itu sangat berdampak baik dalam
kegiatan yang positif apabila dibarengi dengan pengarahan kepada anak-anak. Nah, kemudian selain daripada itu, pulangnya itu apa? Kita bisa menggunakan dunia digital ini untuk memudahkan dalam hal pengajaran kita. Sehingga tidak hanya mengandalkan papan tulis saja, tidak mengandalkan materi-materi yang tersedia di dalam kelas saja. Kita bisa menggunakan materi-materi tambahan atau fasilitas tambahan seperti laptop, kemudian proyektor dan lain, sehingga anak bisa melihat, anak bisa melihat akan kreativitas seorang guru, kemudian guru juga memiliki kreativitas uh, yang lainnya seperti mendesain dalam hal PowerPoint, kemudian memberikan makalah-makalah yang indah bentuknya, itu semua bisa menjadi peluang bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yang sesuai dengan tafsir Tabawi itu sendiri. Itu peluang dan tantangan yang bisa kita dapatkan dalam dunia digital ini. Nah, pengaplikasiannya bagaimana dan bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran seperti tadi itu? Kita bisa mengaplikasikan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam pastinya. Dengan apa? Dengan kita menggunakan dunia digital sebaik-baik mungkin. Kita mencari informasi-informasi yang valid, kita mencari PDF kitab misalnya seperti itu, kita bisa mencari info-info atau buku-buku yang bentuknya PDF yang sangat susah mungkin kita dapatkan fisiknya, karena faktanya di Indonesia banyak tanah kitab-kitab para ulama yang belum masuk dalam Indonesia, yang faktanya hanya bisa ditemukan pada saat kita lihat PDF, kita mendownload PDF dan lainnya, sehingga itu memudahkan informasi atau memudahkan keilmuan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan secara gratis apalagi seperti itu. Nah, selain itu yang bisa kita katakan bahwa dunia digital itu sangatlah memberikan peluang atau pengaplikasian juga bisa dilakukan dengan apa? Dengan guru-guru melakukan PPT, membuat PPT atau PowerPoint, atau guru-guru membuat makalah-makalah yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, sehingga murid dengan adanya pengaplikasian dunia digital yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tafsir Tabawi itu sendiri, kita apabila kita menyampaikan tafsir Tabawi sendiri, kita bisa menyampaikan dengan mudah, dengan jelas, dan dengan sangat mudah dipahami oleh para siswa atau para peserta didik. Mungkin itu dari pembahasan berikut ini mengenai tantangan, peluang, dan bagaimana pengaplikasian dunia digital dalam tafsir Tabawi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.